Cek, cek, kok panas sekali ya? Ada, udahlah, serius lah. Yuk, saya bisa yuk. Ntar lo, pasang dulu kipas biar nggak panas-panas sekali. Halo, aku Panda. Jadi, ini adalah video pertama dan kalian pernah penasaran gak sih kenapa kemarin tuh corona tuh kayak heboh kali tuh, semua orang tuh pada punya tanaman gitu. Bising kan? Tuh. Jadi kayak oke lah gitu kan. Kemarin tuh memang gara-gara mungkin kita lockdown dan kita di rumah aja gitu kan. Jadi kita kayak pengen punya hobi baru, ada yang pengen kita kerjakan. Itulah mungkin kenapa banyak yang punya cupang atau kayak punya hobi-hobi baru lah tiba-tiba jadi ahli DIY. Jadi kita bingung juga nih kenapa kemarin itu kok kayak tanaman itu semeledak itu, seheboh itu gitu ya kan. Terus termasuk aku itu salah satu pencinta tanaman angkatan corona. Ya, aku bilang angkatan corona karena memang banyak kali di zaman-zaman corona ini orang tiba-tiba suka sama tanaman gitu. Dan tanaman ini udah ada dari zaman dulu kali kan. Ibarat dari aku belum lahir pun udah banyak pencinta tanaman gitu. Mungkin kayak pada saat itu mungkin yang terkenal tuh anthurium dan segala jenisnya. Tapi kita balik ke basic dulu. Kenapa orang bisa suka tanaman? Itu pertanyaannya, ya kan? Setelah aku ngejalanin nih, ini disclaimer dulu, ya kayak gitu ya kan. Jadi ini adalah pendapat pribadi aku. Jadi yang pertama itu mungkin bisa dibilang ini salah satu jenis hobi atau peliharaan. Sama kayak misalnya kalian itu punya peliharaan kayak misalnya kucing, anjing, ataupun apapun peliharaannya. Batu pun bisa jadi peliharaan. Iya, ada loh percaya. Cek lah. Terus kenapa peliharaan itu milih tanaman? Oke, jadi sebelum itu kita harus tahu dulu nih, tanaman itu adalah makhluk hidup, bukan cuma sekedar bunga. Jadi makhluk hidup itu ada 3, manusia, binatang, dan tumbuhan. Jadi kita harus perilakukan atau kita harus membuat perilaku kepada tanaman itu sebuah makhluk hidup, bukan sebuah benda. Atau cuma sekedar pajangan aja. Itu yang banyak orang salah. Jadi sama seperti peliharaan lainnya, kalau misalnya kita punya peliharaan itu kayak mana ya? Kayak itu enak gitu. Kita punya ada yang kita kerjakan dengan senang hati walaupun tidak dibayar dan menghabiskan waktu yang sangat banyak, bahkan sampai tengah malam. Oke, kita sibuk ngurusin tanaman. Kalau misalnya tanaman kita ini ada yang kuning, kalian pernah ngerasain itu kayak tapi ketika dia tumbuh tunas itu kayak bahagia. Apalagi kalau misalnya orang-orang tuh kayak ketika lagi nyiram itu kan stress relief atau kayak menghilangkan stres sekali gitu. Oke, jadi itu yang pertama mungkin itu kayak hobi lah. Hobi itu kayak ada yang bisa kita kerjakan dengan sukarela dan kita dengan senang hati ngerjakannya, dan itu menghibur kita. Itu namanya hobi mungkin ya. Itu menurut aku. Terus yang kedua itu balik lagi. Yang namanya hobi sama kayak tadi, stress relief. Ini percaya nggak percaya sama kayak misalnya kalian kalau misalnya kalian kayak ke alam-alam gitulah, kayak wisata alam. Itu kan kalian tuh kayak punya rasa kayak ya kayak gitu. Itu alasan kenapa kalian punya tanaman pada saat corona kemarin tanpa kalian sadar mungkin ya. Karena gini, kita di rumah aja bukan sehari, bukan 2 hari, tapi berminggu-minggu, berbulan-bulan. Bayangkan kalau misalnya kita di dalam ruangan kayak di penjara, itu kayak stres. Jadi ketika kita punya kayak sesuatu aja yang hijau, nggak tahu warna hijau tuh kayak bikin kita tuh enak gitu, kayak apa namanya, menikmati gitu, kayak enjoy, santuy gitu kan. Jadi mungkin ketika kita punya tanaman itu secara tidak langsung itu bikin kita kayak tenang, atau kayak rasa yang ketika kalian misalnya ke gunung atau ke wisata air terjun kayak itu. Jadi itu stress relief atau menghilangkan stres. Itu mungkin kenapa banyak laki-laki yang biasalah, laki-laki kan semua dipikirin gitu kan. Itu yang buat dia selalu overthinking dan gila. Jadi dia butuh hobi. Makanya kalau buat cewek-cewek nih ya, aku tahu dulu ya, kalau laki-laki itu punya hobi, biarkan lah. Cuman kalau misalnya keterlaluan memang harus dibatasin. Karena emang kalau laki-laki udah hobi tuh gila-gilaan, buang-buang uangnya. Jadi jangan dilarang tapi dibatasin, oke? Terus yang ketiga itu mungkin salah satu yang tadi adalah fresh air atau udaranya sejuk. Dan terutama kayak misalnya kalian lihat di belakang ini adalah konsep tropical garden.
Jadi tuh kayak seolah-olah tuh lagi di hutan gitu. Jadi kayak ketika kalian lihat belakang nih kan, jangan lihat di tongnya. Oke, tong itu emang sengaja untuk nyiram air nanti air hujan, bagus buat tanaman. Jadi ketika kalian melihat hijau-hijau gini kan, kalian nggak usah lihat aku lah, lihat belakang ini aja. Itu kan kayak, apalagi kalau ini aku jujur ya, ini pagi-pagi itu enak kali sih. Kayak dingin gitu, kayak dinginnya sama kayak misalnya kalian di hutan-hutan gitu. Meskipun aku tinggal di kota Binjai kan, salam dari Binjai. Dan di Binjai ini udaranya bisa dibilang enak sih, nggak terlalu polusi, pagi-pagi masih dingin dan pas sih meskipun cuaca ekstrim, kadang pagi hujan, siang panas sekali, malamnya hujan lagi, itu biasa di sini. Tapi bisa dibilang udara di sini belum terlalu kena polusi lah. Jadi bisa dibilang salah satu kenapa kalian itu punya tanaman itu mungkin bikin kalian sejuk udaranya gitu, kayak enak aja gitu. Apalagi nih suara-suara burung gitu kan. Apalagi ada kupu-kupu, aduh aku sekali kupu-kupu. Bukan kupu-kupu malam, kupu-kupu biasa aja. Biasanya ada nih kadang-kadang kupu-kupu di sini. Terus yang ketiga itu, ini kalau misalnya kalian percaya nggak percaya ya, aku udah ngedalamin tanaman ini mungkin setahunan lah ya, sekitar setahun. Pertama itu, kalau misalnya kalian udah tahu tentang minimal nama-nama tanaman nih, kalau misalnya kalian udah, kan ada step by stepnya tuh kalau misalnya di tanaman ini kan. Jadi kalian ada level-levelnya. Nanti aku akan kasih tahu kalau misalnya kalian mau mulai ke tanaman tuh ada level-levelnya. Kalau misalnya kalian baru mulai langsung ke level 10 yang harga tanamannya puluhan juta, jutaan, ratusan ribu yang wadidaw, ketika itu mati kalian tidak bisa untuk menanganinya, kalian bakal Oke, jadi itu ada level-levelnya. Dan kalau misalnya udah level yang udah agak mulai advance atau mulai agak kalian serius di tanaman, itu bisa dibilang ya, tanaman itu sama kayak investasi dan saham. Percaya nggak percaya, ini aku jelasin sedikit aja ya, kenapa tanaman itu bisa kayak investasi dan saham. Jadi kalau misalnya kalian misalnya beli tanaman nih, harganya mungkin sekitar 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu, kalian beli jebret. Terutama tanaman-tanaman philodendron itu kayak mana ya? Ini bukan, itu yang paling simpel, monstera. Itu kan monstera. Biasanya kalau orang-orang baru suka tanaman tuh paling suka monstera. Jadi kalau misalnya kalian beli monstera 200 ribu, 300 ribu, jebret. Udah. Atau kalian beli kecil nih, misalnya kecil kan. Kalian besarin, harga kecil sama harga besar itu lebih mahal. Jadi nggak rugi juga kalau misalnya nggak kalian jual. Nanti ketika dia besar, cantik, harganya lebih mahal. Itu otomatis. Meskipun dia nggak musim, tapi kalau misalnya kalian bisa ngerawat dengan baik, tetap ada harganya dari estetikanya meskipun udah nggak ngetren lagi. Terus yang kedua, kalau misalnya kita bicara saham atau kayak trading gitu, ini aku sekarang ini udah ngelihat bunga tuh kayak gitu sih, atau tanaman ya. Jadi tuh kayak aku gabung ke komunitas gitu kan, Binjai Plant Lover. Buat kalian yang belum follow Instagramnya, follow dulu Binjai Plant Lover. Dan salah satu foundernya itu ada namanya Bang Agus atau Bang Kirnanda. Jadi Bang Kirnanda ini dia beli tanaman aku sampai speechless gitu. Kayak di Binjai ada gitu orang-orang yang punya tanaman sultan gitu kan. Ada, dan dia beli tuh harga tanaman jutaan lah gitu kan. Terus aku tanya, "Bang, ngobrol-ngobrol kan ikan, kalau misalnya tanaman abang udah nggak ngetren lagi, kayak mana bang? Kan sayang gitu, udah sampai, bahkan tanaman dia sampai 15 juta gitu, 10 juta, 2 juta, 3 juta, itu kan cuan gitu kan." Jawaban dia tuh, ya aku suka gitu kan. Oke, itu satu topik. Terus yang kedua, setelah aku pelajarin dengan kayak permainan di tanaman ini, masalah tren-tren ini, karena kan tanaman ini sebenarnya kalian tuh harus suka dulu sama tanamannya. Jangan mikirin cuannya. Kalau kalian mikirin cuannya, hancur. Serius hancur. Kayak kemarin pada ngetren-ngetren itu kan, semua orang pada bikin tanaman hias, misalnya kayak jual-jual tanaman hias, mendadak jadi nursery tiba-tiba. Gue nggak tahu, nursery itu kayak tukang petani. Jadi kayak dia pembibitan gitu. Jadi ketika udah nggak ngetren lagi, udah rugi total gitu. Jadi kalian harus ngerti dulu dan suka dulu sama tanamannya. Dan ketika kalian udah suka, kalian lihat tren bunga ini ganti-ganti. Jadi buat kalian yang nggak tahu, tanaman ini juga ada genrenya, dan aku bakalan bahas di video-video berikutnya. Genre itu dalam arti aku bilangnya genre. Jadi kayak apa ya, spesifiknya gitu lah kan. Misalnya kayak ada yang suka philodendron, ada yang suka anthurium, ada yang suka alocasia, ada yang suka kaktus, ada yang suka anggrek, aglonema. Jadi punya sekte-sektenya gitu, dan itu serunya di tanaman sih. Jadi kayak banyak kali alirannya gitu, aliran tanaman ini. Dan kalau misalnya menurut aku nih, tanaman ini trennya tuh berubah-berubah. Nanti trennya anggrek, tiba-tiba tren aglonema. Dan ada beberapa tanaman itu yang stabil dalam arti penikmatnya tuh
stabil di situ aja. Kalau feeling aku kayak misalnya kita bicara philodendron, itu kan banyak tuh angkatan corona tuh suka philo gara-gara itu. Monstera, dialah penyebab orang main philo. Oke, jadi di philo itu banyak orang yang kaget lah, terkejut. Jadi kayak orang punya, aku harus punya juga. Misalnya Monstera itu kan. Ini kan kayak corona tuh happening kali, kayak Monstera tuh gila, tanaman sultan lah. Kalau sekarang mungkin Monstera variegata, Monfar gitu kan. Tapi trennya kemarin gila-gilaan Monstera. Habis itu pindah ke Aglonema, habis itu pindah ke Alocasia, mungkin Alocasia pertama, Alocasia. Terus jadi kayak di tanaman ini putar-putar terus gitu trennya gitu. Nanti tiba-tiba di kaktus, sukulen, anggrek dan lain-lain gitu kan. Terus aku pas ngobrol-ngobrol sama teman-teman di media plant lover gitu kan. Aku pelajari tentang tanaman. Itu aku ngerasa kayak ini mirip kali sama trading gitu. Kalau misalnya kita udah masuk jadi pecinta tanaman nih, kita udah suka sama tanaman ya, terus kita mau bisnis hidup di situ, itu mirip kali sama namanya trading atau kayak saham-saham gitu lah. Lebih ke trading sih. Jadi kayak trading itu kan dagang sih sebenarnya kan, basicnya. Terus kenapa itu bisa dibilang kayak trading? Jadi gini, ketika misalnya kita beli, itu lagi suatu produk ini lagi tren, kita harus beli. Kalau bisa sebelum produk ini tren, jadi kayak udah ancang-ancang nih, kita kan tahu kan kayak kira-kira nih bakalan heboh apa nih, dan kayak mana bunga atau tanaman itu bisa tren, nanti aku bakalan buat video khususnya. Jadi kalau misalnya kita ngeliat nih, salah satu contohnya misalnya di post artis dan ini bakalan banyak yang suka, otomatis jadi tren ketika banyak yang suka, contohnya ya kan. Ketika kita bisa ngeliat itu, kita langsung beli di awal, spread. Ketika lagi tren meledak, boom, kita ya. Tapi ketika tren udah mulai nurun, orang udah mulai pada kayak, ini udah mulai kelihatan nih harganya dari 1 juta tiba-tiba ke 800, tiba-tiba ke 600, tiba-tiba ke 500, langsung habisin, obral, boom, jual habis. Trading prinsip dasarnya kayak gitu. Jadi kayak ketika misalnya sebelum tren kita beli, ketika tren kita jual, habis itu kalau misalnya udah turun, kita jual habis ya, beli lagi tren yang berikutnya. Jadi itu kenapa kalau para pecinta tanaman tuh pasti tahu kalau misalnya tanaman ini ya dari segi bisnisnya cuan, serius cuan. Karena kalau orang hobi kan ngabisin uangnya tuh gila-gilaan, kayak ringan aja gitu. Terus habis itu, selain masalah investasi dan saham dan trading tadi, kalian juga misalnya kalau misalnya udah serius di tanaman, itu kalian bisa nambah relasi. Jadi menambah relasi itu bisa dari hobi apa aja, cuman tanaman ini salah satu bisa jadi sumbernya. Contohnya nih, semenjak aku misalnya suka tanaman, aku punya tanaman, terus aku gabung ke komunitas atau aku ikut pameran, itu aku kenal banyak orang gitu di berbagai daerah yang aku belum tahu, dan seru gitu ketika kita ngobrolin sesuatu yang punya hobi yang sama. Itu kan enak gitu, kayak ngomong sama yang nyambung gitu, satu frekuensi, dan itu bisa ngebuka jalan kalian untuk apapun. Untuk misalnya kalian punya pekerjaan, profesinya apa, itu mungkin bisa nyatu sama yang lain, atau bisa ada hubungan bisnis atau apa dan lain-lain. Itu nambah relasi itu penting dalam hidup. Oke, kayak kemarin tuh ada yang misalnya kayak Bang Agus nih, dia kerja di RSU gitu, kan, rumah sakit umum gitu kan. Habis itu aku mau vaksin, ya aku tanya, Bang ada vaksin? Nggak ada. Relasi, semua tentang relasi. Kalian masih muda tuh harus kumpulan relasi sebanyak-banyaknya. Jadi gabung komunitas apapun yang kalian suka, itu nambah relasi itu bagus, terutama kalian misalnya di bidang bisnis. Habis itu nextnya itu, ini percaya nggak percaya, kalau misalnya kalian laki-laki mungkin nganggap apalah bunga gitu kan, tapi sekarang banyak pencinta tanaman itu laki-laki. Karena itu tadi, kita tuh stres butuh yang namanya untuk merendahkan atau meringankan stres kita, salah satu tanaman. Dan orang yang paling sering stres itu sebenarnya laki-laki, bukan perempuan. Perempuan tuh stres dibuat-buat. Jadi ketika misalnya kita stres, kita punya tanaman, dan kita laki-laki, dan kita suka tanaman, berarti kita itu ada kemungkinan besar disayang mertua. Karena biasanya juga, ya nggak bisa dipungkiri, sama kayak misalnya dunia masakan, kebanyakan itu yang di bidangnya itu tentang perempuan gitu. Termasuk tanaman ini. Tanaman ini kan basicnya juga kebanyakan perempuan. Baru-baru ini aja banyak laki-laki yang pindah ke dunia tanaman gitu. Jadi ketika misalnya kalian suka tanaman, kalian ke rumah itu langsung kayak bawa tanaman, itu kayak meskipun ibu itu nggak suka tanaman, tapi jadi nilai plus. Ketika misalnya kalian punya interesting yang dunia perempuan gitu. Jadi bisa dibilang kalau misalnya kalian suka tanaman, itu mendekatkan kalian dengan calon mertua atau ya, orang tua pacar.
Dan aku mau kasih tau kalian sebelum kalian masuk, tanaman ini ada hantunya. Jadi dalam arti hantu itu kalian bisa gelap mata, sama kayak hobi lain ya mungkin ya. Jadi kayak misalnya kalian beli satu, kalian bisa beli satu lagi, beli satu lagi, beli satu lagi. Terus kalian tiap ada uang kayak aku sekarang ini, semua aku habis untuk tanaman. Gila nggak gila? Tapi itu tadi ya, aku kasih tau dari sekarang sebelum kalian masuk, kalian harus tahu, buka mata kalian, buka logika kalian, jangan kebablasan. Meskipun itu bakalan terjadi, tapi harus diminimalisir. Minimal kebablasannya jangan bunga-bunga yang mahal, bunga yang murah-murah aja, yang harga di bawah 100 lah gitu. Jadi itu aja yang mau aku sampaikan. Buat kalian yang mau masuk ke tanaman, aku persilahkan, aku buka pintu dengan hormat. Kalian bakalan tonton video-video aku berikutnya, aku akan bakalan jelasin tentang semuanya, mulai dari media tanam, dari kayak mana cara ngerawat tumbuhan, detail semuanya bakalan ada di channel ini. Jadi buat kalian yang baru nonton video ini, mungkin feeling aku cuman nggak sampai 100, tapi ya udahlah, nikmati aja. Sampai juga awal ya kan. Dan itu aja yang mau aku sampaikan. Ya oke. Salam dari Binjai.